Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita beraktivitas, saudara, di tempat-tempat itu pasti satu masa ada yang namanya perselisihan, ada yang namanya konflik. Entah kita ada di dalam keluarga, entah kita sedang ada di tempat kerja, bahkan ketika kita ada di gereja pun, saudara, tempat itu tidak anti, tidak kebal dengan konflik atau perselisihan. Bapak Ibu, tetapi coba kita pikirkan apa sih biasanya yang menjadi penyebab konflik? Apa yang biasanya menyebabkan perselisihan? Apa yang membuat orang bertengkar, berselisih satu dengan yang lain? Saudara, tentu ada banyak hal ya. Tetapi saudara, salah satu penyebab yang umum alasan terjadinya konflik adalah ketika seseorang merasa aku tahu yang benar, aku tahu yang semestinya, dan kemudian dia menganggap orang yang tidak tahu itu lebih rendah atau salah. Saudara, hal seperti ini terjadi juga di dalam gereja, bukan? Kita ingat mungkin sekitar tahun 90-an akhir atau 2000 awal, gereja banyak yang ribut karena masalah ibadah. Boleh pakai alat musik gitar listrik enggak? Trompet boleh enggak? Drum boleh enggak? Ada yang berkata tidak, ibadah harus piano saja. Enggak boleh ada alat-alat musik lain selain piano. Ada masanya juga gereja ribut karena masalah ibadah boleh tepuk tangan enggak? Ibadah boleh angkat tangan enggak? Ada yang bilang tidak boleh, nanti kacau. Tapi ada yang bilang kenapa enggak boleh? Boleh dong. Itu di Alkitab juga ada. Aku mengangkat tanganku katanya. Jiwaku bersorak-sorai katanya. Belum lagi juga ada masalah yang lebih dalam, misalkan kalau baptis, apakah harus diselam atau boleh perci? Setelah perbedaan-perbedaan seperti itu terjadi di gereja, kan? Dan tidak jarang perbedaan pendapat di dalam hal-hal itu membuat gereja terpecah, membuat antar jemaat itu menjadi berselisih. Mereka berpikir apa yang aku tahu itu yang benar, yang dia tahu itu enggak benar. Oh, enggak alkitabiah itu. Wah, berpikir seperti itu. Di dalam jemaat Korintus juga terjadi konflik seperti itu. Banyak konflik, baik itu di dalam masalah karunia, dalam masalah pelayanan, di dalam masalah kehidupan rumah tangga. Dan secara khusus yang kita baca pagi hari ini, konflik mengenai makanan persembahan berhala. Setelah jemaat Korintus terbagi ke dalam 3 kelompok mengenai isu ini. Ada kelompok yang berpikir kalau makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala, maka bagian dari berhala itu sudah merasuk ke dalam daging yang dipersembahkan itu. Maka kalau kamu makan daging itu, kamu sama dengan dirasuki oleh si berhala itu. Jangan makan, katanya. Kelompok kedua mengatakan, yang aku pahami nggak begitu sih. Kalau kita udah percaya Kristus, ya sebenarnya berhala itu tidak merasuk ke dalam daging itu dan juga tidak bisa merasuki kita. Jadi sebenarnya ya nggak seperti yang kamu bilang, tapi aku tetap nggak mau makan. Karena dulu aku ikut penyembahan berhala dan kalau aku lihat daging-dagingan begitu, aku merasa seperti berhala yang dulu itu manggil-manggil aku. Kurang lebih seperti itu kelompok kedua. Lalu ada kelompok ketiga yang mengatakan, aduh kalian berdua ini gimana sih? Kalau kamu sudah percaya Kristus, kalau kamu sudah di dalam Yesus, ya udah, nggak ada masalah. Makan makanan persembahan berhala, menunya apa, dagingnya apa? Jangan lupa kasih teh manis 2 gelas buat saya, biar nggak seret begitu ya. Ada 3 kelompok ini di dalam jemaat Korintus. Ada yang tidak mau makan karena itu berhubungan dengan berhala, tetapi ada yang mengatakan nggak masalah. Kalau baca perikop tadi, pasal 8 tadi, kita tahu sikap Paulus apa. Paulus sebenarnya masuk ke dalam kelompok 3. Nggak apa-apa makan. Tetapi Paulus punya ambil prinsip tengah.
Setelah yang jadi masalah di dalam jemaat Korintus ini adalah bukan sekedar 3 kelompok ini berbeda pandangan. Berbeda ya nggak apa-apa dong. Tetapi yang jadi masalah adalah 3 kelompok ini kemudian saling merendahkan. Kamu salah, kamu nggak alkitabiah, kamu bukan orang Kristen sejati, kamu bukan pengikut Kristus ya. Merendahkan, menghakimi, dan kemudian bahkan yang Paulus angkat isunya di sini adalah kelompok yang mengatakan makan nggak apa-apa, saudara menjalani kebebasannya dengan sembarangan. Mereka makan dengan sembarangan, makan di depan orang-orang kelompok 1 dan 2, dan mereka tidak peduli apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara seimannya itu. Paulus mengatakan di ayat yang ke-9, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, karena apabila orang melihat engkau sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu, orang-orang di kelompok 1 dan 2 itu, dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, menjadi binasa karena pengetahuan. Setelah ini yang Paulus peringati kepada jemaat di Korintus. Ya, kamu tahu sesuatu, ya kamu punya suatu pengetahuan, tetapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konflik, bahkan mendorong kamu mengambil tindakan-tindakan yang jadi batu sandungan bagi saudara seiman. Terhadap isu ini, Paulus mau berkomentar seperti yang di ayat yang kedua. Kepada mereka yang punya pengetahuan itu, Paulus mengatakan di ayat yang kedua, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. So, dengan kata lain, Paulus seperti mau berkata, kamu orang-orang yang merasa punya pengetahuan, kamu merasa kamu tahu ini harusnya begini, ini harusnya begitu, tetapi kemudian kamu memandang rendah orang yang berbeda pemahaman dengan kamu memandang rendah orang yang tidak punya pengetahuan itu, bahkan hidupmu yang kamu bilang punya pengetahuan itu jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu sebenarnya belum sampai pada tingkat pengetahuan yang seharusnya. Kalau kamu punya pengetahuan tapi hidupmu jadi batu sandungan, berarti kamu belum tahu apa-apa, kata Paulus. So, di sini Paulus secara tidak langsung dia juga menyebutkan ciri atau orang yang hidupnya jadi batu sandungan itu kayak apa sih dalam konteks 1 Korintus 8 ini. Orang yang jadi batu sandungan hidupnya seperti adalah orang yang merasa dirinya tahu suatu kebenaran. Dia merasa diri, aku tahu ini harusnya begitu, masalah ini harusnya dikerjakannya seperti ini, untuk isu ini harusnya sikap kita seperti ini. Orang ini merasa dirinya tahu suatu kebenaran. Ketika dia tahu suatu kebenaran, dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain yang tidak punya pengetahuan akan kebenaran itu. Dan tanpa sadar dia merendahkan orang itu. Dan yang ketiga, orang yang punya pengetahuan itu, orang yang menganggap diri lebih tinggi itu, dia bertindak hanya atas dasar apa yang dia tahu. Dan tidak mendasari tindakannya di atas kasih kepada sesamanya. Setelah inilah 3 ciri orang yang jadi batu sandungan, kata Paulus. Merasa tahu suatu kebenaran, menganggap diri lebih tinggi karena dia tahu itu, dan kemudian dia bertindak hanya atas dasar kebenaran, tanpa memiliki kasih kepada sesamanya. Sudah, kepada orang-orang yang seperti itu, Paulus memberikan satu respon, Paulus memberikan satu sikap. Sudah, Paulus tahu bahwa di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, Paulus memiliki kebebasan, termasuk bebas untuk makan atau untuk tidak makan makanan persembahan berhala itu. Paulus bebas di dalam Kristus. Kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu membebaskan kita, kebenaran itu memerdekakan kita. Tetapi Paulus lebih memilih untuk membatasi kebebasannya. Paulus bebas, dia tahu di dalam Kristus aku bebas melakukan apa saja, termasuk makan atau tidak makan makanan persembahan berhala ini.
tetapi aku memilih untuk membatasi kebebasanku. Setelah sikap Paulus diambil bukan cuma atas dasar pengetahuan Paulus, tetapi lebih kepada dasar kasih. Karena kasihnya kepada Allah, karena kasihnya kepada saudara seiman, khususnya mereka yang lemah imannya, maka Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, Paulus tidak bertindak hanya atas dasar pengetahuannya. Kalau Paulus cuma bertindak cuma atas dasar pengetahuannya, Paulus bisa bilang, yang benar itu kalau kita udah percaya, ya kita nggak masalah makan apa aja. Udahlah kamu makan aja, makan. Kelompok 1, kelompok 2 sini gabung kelompok 3. Setelah kalau Paulus melakukan itu, Paulus cuma bertindak atas dasar apa yang dia tahu. Tetapi bukan itu yang Paulus lakukan. Paulus tahu apa yang benar, tetapi di dalam tindakannya, Paulus bukan cuma bertindak atas dasar pengetahuannya. Yang terutama, Paulus bertindak atas dasar kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada saudara-saudara seimannya. Maka di sini di dalam pasal yang ke-8 ini kita seperti diperlihatkan satu perbandingan antara pengetahuan dengan kasih. Kamu punya pengetahuan, oke, tetapi kamu punya kasih enggak? Setelah 2 ini kita akan temukan lagi di dalam 1 Korintus 13. Surat Korintus pasal 13 adalah satu pasal yang sangat terkenal, yang banyak dikhotbahkan pada waktu pemberkatan pernikahan. Mari kita buka sebentar 1 Korintus 13. Perikop tentang kasih. Saudara kalau membaca mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke 89, kita akan melihat di ayat 4 sampai 9 itu Paulus mendaftarkan karakteristik kasih. Apa itu kasih? Oh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi sebelum Paulus menjabarkan apa itu kasih, Paulus mendahului dengan 3 ayat pertama. Mari kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dari 3 ayat pertama ini, Paulus mau menekankan bahwa kamu boleh punya segalanya, kamu boleh tahu segala-galanya, kamu boleh bisa melakukan segala-galanya, tetapi tanpa kasih, semua yang kamu punya, semua yang kamu tahu, semua yang kamu bisa, tidak ada artinya, kata Paulus. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita, manusia? Bukankah itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya? Dia Allah yang maha besar. Dia punya segalanya. Dia tahu segala sesuatu. Tetapi pada saat yang sama dia mau mengasihi manusia yang sangat kecil dibandingkan seluruh alam semesta yang dia ciptakan. Saudara, manusia dibandingkan alam semesta itu nggak ada apa-apanya. Nggak kelihatan, saudara. Bahkan planet bumi kita dibandingkan seluruh alam semesta nggak kelihatan. Apalagi manusia di dalam bumi itu. Tetapi kepada manusia yang sebegitu kecilnya, yang sebegitu tidak berartinya, Allah mengasihi manusia ini, dan untuk menyatakan kasihnya, dia turun ke dunia, naik ke atas kayu salib, supaya manusia yang kecil ini
mendapatkan keselamatan. Saudara, itulah kasih Allah. Allah yang maha besar, Allah yang punya segalanya, Allah yang tahu segalanya. Tetapi dia mau mengasihi manusia dengan merendahkan dirinya. Maka ketika kita memandang kepada Kristus dan melihat kasih Kristus yang melampaui segala sesuatu, kita diajak untuk menyikapi isu antara pengetahuan dengan kasih ini dengan meneladani Kristus. Jikalau kita hanya hidup berdasarkan apa yang kita tahu itu satu kebenaran, maka hidup kita akan menjadi batu sandungan. Maka supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan, kita perlu mengalami pertumbuhan di dalam kasih kepada Allah. Itu yang Paulus katakan di ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Setelah kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang kedua, ada satu kata yang diulang-ulang. Pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. Di ayat yang ketiga tidak ada kata pengetahuan, tetapi ada kata dikenal. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Di dalam bahasa Yunaninya kata pengetahuan dan kata dikenal adalah kata yang sama. Artinya kita bisa membaca ayat 1 sampai 2 begini. Kita semua mempunyai pengenalan akan kebenaran. Pengenalan akan kebenaran yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia punya suatu pengenalan akan kebenaran, maka ia belum juga mencapai pengenalan akan kebenaran itu sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Setelah di sini Paulus menggunakan permainan kata, ya. Kamu merasa, kamu menganggap, kamu mengenal kebenaran. Kamu menganggap dirimu mengenal satu kebenaran, mengenal satu pengetahuan. Tetapi itu tidak ada artinya kalau kamu tidak dikenal oleh sang sumber kebenaran. Percuma kamu ngaku-ngaku kamu kenal kebenaran ini, kamu kenal kebenaran ini, kamu kenal kebenaran ini, tetapi dirimu tidak dikenal oleh sang sumber kebenaran. Artinya kamu tidak mengasihi Allah. Tanpa kasih kepada Allah, hidup kita akan didorong, akan didasari cuma oleh apa yang kita anggap benar. Tetapi tidak ada kasih. Dan itu menyebabkan hidup kita berpotensi menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan juga identik dengan hidup yang tidak berhikmat. Supaya hidup kita berhikmat, pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat 100 dia berkata, "Aku mencintai Tauratmu," kata pemazmur. "Aku mencintai firman-Mu, aku mencintai perkataan-Mu. Aku mencintai Engkau Tuhan. Karena perkataan-Mu membuat aku menjadi bijaksana. Perkataan-Mu membuat aku menjadi lebih berhikmat. Perkataan-Mu membuat aku makin punya pengertian." Setelah orang yang mencintai Tuhan akan mencintai firman-Nya. Orang yang mencintai Tuhan akan mencintai perkataan Tuhan. Makin dia mencintai perkataan Tuhan, makin dia bertumbuh dalam hikmat. Makin dia bertumbuh dalam hikmat, makin dia mampu menjalani hidupnya dengan benar dan tidak menjadi batu sandungan. Demikian juga di dalam surat Yohanes, saudara, kasih kepada Allah juga disamakan dengan kasih kepada sesama. Saudara, kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Kalau kita mau hidup kita tidak menjadi batu sandungan, kalau kita mau hidup kita menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita, bagi banyak orang, saudara, maka bertumbuhlah dalam kasih-Mu kepada Allah. Karena kasih kepada Allah akan diperlihatkan di dalam kasih kepada sesama. Mengasihi Allah berarti mengasihi manusia yang baginya Kristus telah mati. Bagi siapa Kristus telah mati? Semua orang. Entah orang itu adalah anggota jemaat yang lain,
Entah orang itu adalah atasan kita di dalam organisasi apapun, entah orang itu adalah asisten rumah tangga kita, entah orang itu adalah karyawan kita. Tuhan mati bagi mereka, Tuhan mengasihi mereka. Maka kalau kita mengasihi Allah, kita dipanggil juga untuk mengasihi mereka. Siapa lagi yang Tuhan kasihi? Siapa lagi yang untuknya Tuhan mati? Pasangan kita, suami, istri kita, Tuhan juga mati bagi mereka. Anak kita, Tuhan juga mati bagi mereka. Orang tua, mertua kita, Tuhan juga mati bagi mereka. Kalau Tuhan mati bagi mereka, Tuhan mengasihi mereka, maka kita juga dipanggil untuk mengasihi mereka. Tetapi sulit sekali aku mengasihi orang-orang tertentu. Pandanglah kepada Kristus yang sudah melakukannya bagi setiap kita. Semakin kita merenungkan kasih Tuhan, makin kita menyadari, aku ini gak layak menerima kasih Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni aku, Tuhan mau mengasihi aku sedemikian rupa. Setelah itu akan menolong kita makin kagum sama Tuhan. Menolong kita makin cinta Tuhan. Dan makin bertumbuh dalam kasih kepada sesama. Maka supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan, makin bertumbuhlah di dalam kasih-Mu kepada Tuhan. Setelah hal yang berkaitan dengan isu ini, juga isu antara pengetahuan dan kasih juga adalah masalah menegur. Kalau begitu masih boleh nggak kita menegur orang? Masih boleh nggak kita menegur orang yang jatuh dalam dosa atau orang yang berbuat salah? Setelah kalau kita mengasihi orang itu, maka kita pasti mau orang itu mengalami yang baik, bukan? Dan kalau kita tahu apa yang dilakukan orang itu salah dan bisa mencelakakan dia, entah di dunia ini atau di dalam kekekalan, maka kita pasti akan menegur dia. Cuma masalahnya seringkali waktu kita mau menegur, waktu kita mau menyatakan kebenaran, fokus kita hanya kepada menyatakan kebenaran itu dan kita lupa tentang kasih itu. Teguran harus dilakukan dalam kasih. Teguran harus dilakukan supaya yang bersangkutan mengalami pertumbuhan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Seringkali kita menegur seseorang dengan fokus, yang penting aku sudah menyatakan kebenaran. Yang penting aku sudah kasih tahu dia apa yang benar. Terserah dia mau sakit hati, terserah dia mau marah, terserah dia mau nangis. Yang penting aku sudah kasih tahu. Loh, kasihnya mana? Sering kita tanpa sadar melakukan itu dengan pemikiran kebenaran itu memang menyakitkan. Kalau aku kasih tahu kebenaran pasti sakit, tapi yang penting dia tahu yang benar. Bahkan ada yang mengutip Amsal gitu ya, Amsal 27 ayat 5 dan 6. Amsal berkata lebih baik teguran yang nyata. Ayat berikutnya, seorang kawan memukul. Tetapi saudara ada kalimat berikutnya 2 ayat itu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Demikian juga kasih itu harus nyata, jangan sembunyi-sembunyi. Amsal 27 ayat 5. Jangan cuma teguran yang dinyatakan, tetapi kasih itu juga jangan disembunyikan. Nyatakan juga kasih itu. Demikian juga ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang kawan bukan cuma tahu kapan harus memukul untuk maksud baik, seorang kawan juga harus tahu kapan harus mengasihi, kapan harus mencium seorang yang dia kasihi itu. Maka kalau kita berkata kebenaran memang menyakitkan, yang penting kebenaran dinyatakan, saudara, kita keliru dan kita berpotensi jatuh jadi batu sandungan. Ya, kebenaran harus dinyatakan, tetapi kebenaran yang dinyatakan itu hendaklah kita persiapkan supaya kita tahu bagaimana menyatakannya dengan kasih. Minta sama Tuhan, Tuhan sebelum aku tegur dia, tolong aku makin mengasihi dia. Setelah ini sulit karena kita terlanjur hidup dengan satu moto. Anda benar, saya santai. Anda cemar, saya bantai.
Itu kan moto kita ya, tanpa sadar. Kalau orang itu baik-baik aja sama saya, ya saya santai-santai. Tapi sekali dia salah, sekali dia melakukan kesalahan, lihat aja. Setelah kalau kita terus pegang moto itu, kapan kita menyatakan kasihnya? Kalau benar kita santai, kita nggak puji dia. Yang penting santai, nggak ada masalah. Tapi kita juga nggak mengasihi dia. Setelah firman Tuhan tidak mengajar demikian. Ya, kita punya pengetahuan. Kalau kita mengaku, aku tahu yang benar, aku tahu harusnya begini. Nyatakan itu juga di dalam kasih kepada orang yang kita lihat belum memilikinya, belum menyadarinya. Sulit untuk mengasihi, sulit untuk menegur orang di dalam kasih. Kita mungkin cenderung untuk menghakimi dan merendahkan orang itu. So, jikalau kita bergumul di dalam hal itu, mari kembali pandang kepada Kristus yang tahu kelemahan kita, tahu dosa kita, tahu masa lalu kita, tetapi Dia mau mengasihi kita. Maka siapapun saudara hari ini, apapun statusmu, apapun latar belakangmu, apapun posisimu hari ini, saudara sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Saudara punya banyak pengalaman di dalam hidup. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang belum memiliki pengetahuan sebanyak itu. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang belum punya pengalaman sebanyak saudara. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang punya pengetahuan yang berbeda. Ketika saudara ada di dalam situasi itu, ingatlah prinsip yang Paulus katakan. Jangan menjadi batu sandungan. Nyatakan kebenaran, nyatakan apa yang kamu tahu di dalam kasih. Karena Allah sendiri melakukannya bagi saudara dan saya. Maka entah engkau seorang suami, entah engkau seorang ibu rumah tangga, saudara tegurlah, ajarlah orang-orang di sekitarmu, teman-teman sekerjamu, anggota jemaat yang lain. Kalau saudara mau menegur atau saudara mau menyatakan apa yang saudara tahu, nyatakanlah di dalam kebenaran, di dalam kasih juga. Seringkali kita terjebak, yang penting saya sudah nyatakan kebenaran. Tetapi kita tidak dipanggil untuk menjadi polisi, kita dipanggil untuk mengasihi. Oleh karena itu, biarlah kita semakin bertumbuh dalam kasih kita kepada Kristus, sehingga kita makin juga berhikmat. Setelah tentu masalah kebenaran, masalah pengetahuan ini kita bicara bukan pengetahuan yang mutlak begitu ya. Artinya ada kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dikompromikan lagi. Misalnya Yesus itu Tuhan. Setelah itu udah mutlak. Kalau ada yang mengatakan itu bukan Tuhan, saudara bukan pakai prinsip ini. Yang penting dengan kasih, oh ya kamu berpikir begitu ya nggak apa-apa. Ya bukan, itu kan kebenaran yang sudah mutlak. Tetapi di dalam kehidupan kita ada banyak isu, ada banyak hal yang sulit untuk dilihat hitam putih. Itu area abu-abu. Seperti tadi yang di awal contoh di dalam gereja. Ibadah boleh tepuk tangan atau enggak, ibadah apakah boleh cuma piano doang atau boleh alat musik yang lain. Setelah itu area abu-abu. Firman Tuhan tidak mengatakan dengan jelas. Bahkan kalau firman Tuhan mengatakan, kita lihat di dalam Mazmur, pemazmur menggunakan banyak alat musik. Dan tidak ada piano di zaman perjanjian lama. Lalu kenapa kita sekarang pakai piano? Kenapa cuma piano yang boleh? Setelah area-area itu area-area yang abu-abu. Yang tidak bisa kita katakan, kamu salah, aku benar. Setelah di dalam situasi-situasi seperti itu, prinsip ini bisa kita pakai. Yaitu nyatakan kebenaranmu, nyatakan apa yang engkau tahu, tetapi di dalam kasih. Jangan usir saudara seimanmu, jangan rendahkan saudara seimanmu, jangan tutup telinga kepada suara saudara seimanmu. Dia punya pendapat, dia punya pengetahuan, dia tahu sesuatu, dan Tuhan juga mati bagi dia, kata Paulus. Kalau kamu usir dia, kamu mengusir orang yang untuknya Kristus mati. Kalau kamu tutup telinga kepada suara orang ini, kamu
mengabaikan orang yang untuknya Yesus mati. Setelah kalau Yesus sudah mati bagi orang itu supaya dia bisa hidup, masa iya kita matiin dia lagi? Dengan cara mengabaikan dia, dengan cara mengusir dia, dengan cara membiarkan dia. Setelah kalau Kristus sudah mati buat mereka, biarlah kita yang punya kebenaran, kita yang tahu akan kebenaran ini, boleh tetap merangkul mereka di dalam kasih. Setelah kiranya Tuhan menolong kita sekalian di dalam menyikapi relasi kita dengan orang lain, semuanya di dalam kasih. Bertumbuhlah di dalam kasih kepada Allah. Karena hanya melaluinya kita akan diberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala.